Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan nilai tukar rupiah hingga sore ini kita telah terhubung dengan Andri Asmoro, Chief Economist Bank Mandiri. Selamat sore, Pak Asmo. Mbak Elisa. Pak Asmo, ini kalau kita lihat rupiah sesi siang lanjutkan pelemahannya ke 14.730 rupiah per dolar Amerika. Ini seperti apa pergerakannya untuk saat ini? Ya, kalau dilihat memang hari ini dibuka juga tadi dibuka di level 14.585, terus sebenarnya menguat pas dibuka ya dibandingkan dengan posisi kemarin, namun melemah lagi 14.730. Saya rasa nih yang hari ini memang rupiahnya relatif melemah dan fluktuasinya memang kita lihat dalam seminggu terakhir pun rupiah melemah dari antara 14.350 sampai 14.730 per hari ini ya. Ini memang tidak terlepas dari perkembangan dari di US sendiri ya, di Amerika Serikat yang menjadi safe haven currency, dan juga perkembangan terakhir kita di Indonesia gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan mengapa relatif melemah hari ini misalnya adalah karena kalau di US itu karena Amerika Serikat ya, kalau kita lihat itu kemarin terjadi tensi perang dagang juga ya dengan China. Terus yang kedua adalah memang ada rilis ya jobs data. Ini dua hal yang memang mix ya. Kalau di Indonesia memang kekhawatiran adanya peningkatan yang terus-menerus ya dari kasus COVID-19. Demikian, Mbak. Ya. Nah, dengan posisi dolar Amerika saat ini, apakah kalau kita lihat obligasi masih cukup menarik nggak sih, Pak Asmo? Kalau dilihat sebenarnya dengan kan sentimen untuk obligasi dari dalam negeri itu dalam beberapa bulan terakhir itu memang positif untuk yang dalam negeri ya. Yang pertama adalah kemarin adanya pemangkasan suku bunga acuan ya ke 4%. Yang kedua adalah adanya expected inflation ya, inflasi yang relatif rendah. Kalau kita lihat bulan ini dan bulan depan pun juga masih akan relatif rendah, ekspektasinya bisa di bawah range tengahnya dari target inflasi Bank Indonesia. Yang ketiga memang karena adanya aliran modal, walaupun memang minggu-minggu ini masih tekanannya untuk keluar juga masih cukup besar. Namun kalau saya lihat spread antara real interest rate kita ya, real interest rate kita dibandingkan dengan negara lain tuh masih cukup menarik gitu. Jadi kalau kita lihat sih masih cukup baik untuk obligasi. Oke, nah kalau obligasi masih cukup menarik menjadi pilihan investasi, ini jenis apa yang memang direkomendasikan, Pak Asmo? Kalau dilihat kita untuk yang obligasi, yang tenor-tenor yang pendek yang memang yang saat ini yang cukup menarik ya, karena volatilitasnya juga relatif tinggi. Nah, otomatis investor tuh akan pilih yang tenornya yang relatif pendek, gitu, Mbak. Kita tahu kemarin Bank Indonesia baru saja menurunkan suku bunga acuannya. Ini tentunya juga pasar kita lihat cukup merespon terkait dengan hal ini. Ini sesuai dengan prediksi dan juga apa yang diharapkan oleh pasar kah seperti itu? Anda melihatnya? Ya, betul, Mbak. Jadi kita memang sudah memprediksikan akan adanya pemangkasan suku bunga acuan. Ya tadi karena alasannya bahwa secara relatif expected inflation ini masih cukup rendah tahun ini. Terus yang kedua juga kalau menurut kami volatilitas sebenarnya volatilitas nilai tukar walaupun pressure pelemahannya dalam seminggu 2 minggu terakhir ini relatif besar, namun kita melihat masih berada dalam koridor target nilai tukar kita ya, jadi antara 14.000 sampai 14.300 nanti di akhir tahun ya, bukan di saat ini. Jadi kalau kita lihat fundamentalnya memang masih tetap berada di situ. Nah, ini yang menjadi faktor positif juga dan expected bahwa Bank Indonesia yang kemarin menurunkan suku bunga acuan. Oke, dengan kondisi seperti ini, dengan juga kita melihat rupiah yang saat ini yang tadi siang sempat tertekan, tapi kita lihat apakah memang kondisi rupiah saat ini Anda melihatnya masih cukup aman kah?
Kalau dengan kondisi saat ini memang volatilitas yang disebabkan lebih kepada faktor sentimen global pada saat-saat ini ya, di mana kekhawatiran utamanya kalau di US ya tadi expected volatilitas karena ada sentimen dari China tension dengan Amerika Serikat ya, dan juga adanya positive jobs data ya yang akhirnya ini antara back and forth, antara masuk ke emerging market dan juga masuk kepada bolak-balik kepada safe haven currencies-nya, seperti itu. Tapi kalau dalam kita bicara katakan di minggu-minggu depan, ya katakan untuk di 2 minggu depan misalnya, ya ini memang tekanannya lebih kepada keluarnya data-data GDP di kuartal 2, Mbak. Gitu. Jadi kalau kita lihat di kuartal 2, semua sudah mengekspektasikan misalnya akan terjadi kontraksi ya di perekonomian Indonesia dan berbagai perekonomian juga di dunia, ya ini yang akan menekan juga nilai tukar di emerging market termasuk Indonesia. Oke, baik. Berarti masih akan kita lihat masih cukup inilah ya, masih agak cukup tertekan juga rupiah sebenarnya untuk terhadap beberapa mata uang negara lain. Atau kita lihat bagaimana sentimen yang harus dicermati menurut Anda, Pak Asmo, sentimen apa yang patut dicermati oleh para pelaku pasar tentunya, dan juga bagaimana nilai tukar rupiah untuk pekan depan? Saya rasa kalau untuk sentimen, katakan misalnya minggu depan dan 2 minggu lagi ya, ini kan keluar ya bulan Agustus keluar data GDP. Paling investor tuh akan melihat data-data, kalau yang dari domestik ya, data-data ekspektasi dari seberapa dalam misalnya kontraksi ekonomi Indonesia di kuartal 2 untuk dari domestik. Kalau yang sisi positifnya sebenarnya inflasi masih akan tetap terjaga, ya inflasi akan tetap rendah. Yang kedua, kalau neraca perdagangan, saya rasa ini masih akan melanjutkan tren yang di bulan Juni yang di bulan Mei yang lalu, ya keluar data masih cukup bagus mestinya karena adanya dampak dari pemulihan yang di China nih, makanya impor China terhadap beberapa produk Indonesia juga agak meningkat gitu. Nah, yang ketiga kalau dilihat dari data yang di lapangan ya memang yang dicermati adalah PSBB-nya gitu ya. Kalau misalnya kasusnya tetap meningkat ya ini yang jadi dinilai negatif juga oleh investors gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Asmo untuk informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, Andri Asmoro, Chief Economist Bank Mandiri.